back to my channel. In this video, I would like to explain about 4 types of text in English, so just keep on watching. The first type is called hortatory exposition, or we can say hortatory text. Hortatory exposition is a text which contains the author's opinion that explain an issue comprehensively with aim persuading or influencing readers or listeners that something is focused on the conversation, should or should not doing something. And the text structure that makes up this text is thesis, argument, and recommendation. There are linguistic characteristics in hortatory exposition that you need to know. The first is using past tense. The second is using conjunction, such as firstly, second, in addition, furthermore, moreover, besides, and so on. This is the example of hortatory exposition text. The second type is procedure text. Procedure text is one type of English text which contains methods or steps to do something. We usually find this type of text on food packaging, medicine, electronic objects, and so on. There are structures that need to be considered. The first is goal. Generally, in procedure text, the goal is stated in the title or headline. For example, how to make fruit salad, how to make coffee, how to make boba tea, how to make milk tea, and so on. The second is the material. We can use the words like materials, tools, or ingredients when describing what is needed in a procedure. If the procedure text is concerned food or drinks, we can use ingredients, but it comes to equipment, we can use tools or materials. The third is steps or method. This part is describing the step or how And to this make. is the example of We can use procedure the words text, how like to make first, fruit salad. second, third, etc. And also we can use the conjunction like next or like, then, and so on. This is the example of procedure text, how to make fruit salad. The third type is called expository text. Expository text is informal text, or usually we can call it non-fiction. This text type is not organized around the story like structure, but instead organized based on the purpose and the cause of the author's opinion. The example of hortatory text is a short essay for presented a history, politics books, newspaper, or speech. The fourth type, which is the last types of English text, is narrative text. Narrative text is an imaginative story or fictional story that created to entertain people. There are 4 generic structures of narrative text. The first is orientation. It is about the opening paragraph to introduce the characters in the story. The second is complication. This is the part where the problem is developed. The third is resolution. This part is where the problem is solved. The last is coda or reorientational. This is optional, guys, so this part is the lesson of the story. The purpose of this narrative text is to entertain and to gain. This is the example of narrative text. Tipe teks pertama adalah hortatory exposition.
Hortatory exposition adalah teks yang isinya terdapat pendapat penulis yang menjelaskan sebuah isu secara komprehensif dengan tujuan mempengaruhi atau membujuk para pembaca atau pendengar bahwa sesuatu yang terjadi, fokus percakapan, fokus pembicaraannya seharusnya atau tidak seharusnya terjadi. Nah, selanjutnya adalah teks-teks apa saja yang bisa membangun hortatory exposition teks ini. Jadi yang pertama adalah tesis, argumen, dan rekomendasi. Ciri kebahasaan hortatory teks yang perlu kamu tahu, yang pertama adalah menggunakan past tense, yang kedua adalah menggunakan conjunction seperti firstly, secondly, in addition, furthermore, moreover, besides, dan lain-lain. Yang ketiga adalah menggunakan kata-kata evaluatif. Yang terakhir adalah menggunakan kalimat yang kompleks. Tipe teks yang kedua adalah prosedur teks. Prosedur teks ini adalah salah satu tipe dari teks-teks bahasa Inggris yang isinya adalah metode atau tahap-tahap atau langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Nah, kita bisa menemukan tipe teks ini di dalam kemasan makanan, kemasan barang-barang elektronik, obat-obatan, dan sebagainya. Fungsi dari prosedur teks ini adalah untuk menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Dalam membuat prosedur teks, ada beberapa struktur yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama adalah goal. Umumnya pada prosedur teks, goal ini sudah dibangun dari judul atau headline-nya. Contohnya seperti how to make food. How to make fruit salad, or how to make coffee, or how to make fried rice. Dan yang kedua adalah materialsnya. Jadi kita bisa menggunakan kata materials, tools, atau ingredients dalam menjelaskan bahan-bahan yang diperlukan dalam prosedur teks ini. Jika prosedur teksnya itu lebih mengarah kepada makanan atau minuman, kita bisa menggunakan kata ingredients. Tapi kalau prosedur teks itu lebih mengarah pada barang-barang, kita bisa menggunakan kata tools atau material. Nah, tipe teks yang ketiga adalah teks expository. Expository ini biasanya non-fiksi. Jadi sebenarnya dia ini adalah informal text. Nah, tipe teks ini tidak terorganisasikan di balik story, tapi biasanya strukturnya itu seperti terorganisasikan berdasarkan dengan tujuan dari penulisnya sendiri. Nah, contoh dari teks expository ini adalah sebuah esai pendek, menceritakan sebuah sejarah, buku politik, koran, atau pidato. Dan tipe teks yang terakhir adalah narrative text. Narrative text adalah cerita imajinatif atau fiksi yang dibuat untuk menghibur orang. Nah, ada 4 struktur generik dari narrative text. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini menjelaskan bagian tentang pembukaan paragraf, dan di sini biasanya memperkenalkan karakter-karakter dari dalam cerita. Yang kedua adalah komplikasi. Bagian ini adalah berisi di mana masalah itu mulai dibangun. Yang ketiga adalah resolusi, di mana masalah di dalam cerita itu mulai terselesaikan. Dan yang terakhir adalah koda atau reorientasional. Nah, sebenarnya ini opsional. Jadi ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Nah, tujuan dari narrative text ini adalah untuk menghibur. So this is the example of narrative text. Tarikan dari para pembaca. Sekian video saya hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.